Masih tetap dalam suasana Pentakosta. Kita udah belajar bahwa Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Nah, malam hari ini saya mau bicara bahwa satu hal, tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah menghasilkan buah roh. Tanda seseorang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dia menghasilkan buah roh. Apa itu Bapak Ibu? Di dalam Galatia pasalnya yang kelima. Coba kita lihat di sana. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22. Kita membaca sama-sama. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22. 1, 2, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tambah lagi 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Di sini dikatakan bahwa buah roh. Buah roh itu satu, tapi ada 9 rasa. Nah, malam ini saya cuma bahas satu hal. Dimulai dari kata kasih. Jadi buah roh, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dikuasai Roh Kudus adalah orang yang menghasilkan buah. Buah roh salah satunya rasanya adalah kasih. Kasih Bapak Ibu. Apa maksudnya ini? Yang pertama artinya bahwa kasih bicara bahwa kita sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus, kita harus menyadari bahwa kita hidup, kita ada sampai hari ini itu karena kasih Allah. Makanya kasih di sini kalau dalam bahasa aslinya itu agape, agapao, yaitu kasih Allah, kasih yang tak bersyarat, yang telah menerima saudara dan saya apa adanya, yang sudah menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Kasih itulah yang memutuskan Yesus naik di atas kayu salib, tergantung di sana menderita. Kasih itulah yang berteriak, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih itulah yang telah menyelesaikan semua persoalan yang terbesar di dalam hidup manusia, itu dosa. Karena dosa lah yang membuat manusia satu kali aja terlempar masuk dalam neraka. Dan Yesus memutuskan untuk melakukan itu karena kasihnya, kasih yang tidak bersyarat itu. Dan tahukah saudara bahwa sampai detik ini dia tetap mengasihi kita. Dia tetap selalu mengasihi saudara dan saya. Meskipun seringkali kadang-kadang kita kurang mengasihinya. Tuhan Yesus sudah memutuskan bahwa dia tetap mengasihi kita. Dan kasihnya itu tidak akan pernah berubah. Makanya dikatakan kasih setia Allah kekal selama-lamanya, tidak pernah berubah. Ini yang harus kita sadari. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus pasti akan mengarahkan kita kepada satu kesadaran bahwa hidup kita ada karena kasih Allah, karena kasih Kristus. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia menghasilkan buah kasih. Dia harus menyadari bahwa kalau Allah telah mengasihi saya sedemikian rupa, orang yang berdosa, orang yang tidak layak, Alkitab katakan upah dosa itu maut, binasa, tapi kita dikasihi. Maka orang yang mengerti kasih Allah itu, dia pasti akan menyadari bahwa bagaimana saya harus mengasihi Allah. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah dia punya pengertian, pemahaman. Saya juga harus belajar bagaimana membalas cinta kasih Allah itu kepada saya, cinta kasih Kristus itu kepada saya. Walaupun itu tidak akan pernah dapat membalas kasihnya, karena kasihnya jauh lebih besar. Tetapi kita harus mengupayakan bagaimana hidup mengasihinya. Nah, di dalam Alkitab kita udah belajar bahwa kasih Allah itu ada dua. Bicara hukum kasih ada dua. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kita harus belajar terus untuk mengasihi Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Alkitab katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Artinya seluruh hidup saudara dan saya.
semuanya harus menjadi cerminan kasih kita kepada Tuhan. Nah, termasuk malam hari ini ketika keluarga di sini menaikkan syukur, itu juga harus menjadi cerminan kasih kepada Tuhan. Kalaupun keluarga ini mengalami atau menerima berkat, saya ingatkan Bapak dan Ibu Tapea, jangan sampai berkat itu menggantikan kasihmu kepada Kristus. Jangan sampai karena berkat Tuhan dalam hidup kita, itu menjadi jebakan buat kita sehingga kita tidak lagi mengasihi Tuhan, tidak lagi memprioritaskan Tuhan sebagai sumber pemberi berkat itu. Kita lebih mencintai berkatnya daripada dia sebagai pribadinya. Itu harus hati-hati. Ya, itu saya mengingatkan keluarga di tempat ini. Di tengah ungkapan syukur yang luar biasa ini, berikan kasihmu yang sungguh-sungguh. Artinya, ada tidak ada berkat, kita harus tetap mengasihi Tuhan. Nah, saya mau bagikan sedikit saja. Salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan. Di dalam 10 perintah Tuhan, itu kan ada 4. 1-4 bicara kasih kita kepada Tuhan. Yang pertama itu hukum yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya jangan boleh ada satupun di dunia ini yang boleh disandingkan, yang menjadi nomor 1 di dalam hidup kita selain Tuhan. Jangan sampai menggeser kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tidak boleh ada kekuatan lain, tidak boleh ada kuasa lain yang boleh menjadi pegangan hidup kita selain satu-satunya Yesus Kristus Tuhan dan penolong hidup kita. Amin. Dalam segala hal, dalam kehidupan pribadi, dalam kita pekerjaan, dalam setiap usaha. Nggak boleh bagi orang Kristen, mohon maaf, saya harus katakan ini apa adanya. Kalau ada yang tidak suka, itu urusan dengan Tuhan. Tapi saya sebagai hamba harus menyampaikan itu. Jangan pernah ada kuasa-kuasa lain selain Kristus di dalam hidup kita di rumah. Di rumah ini juga. Apalagi tadi kerinduan didoakan supaya ada damai. Wih, damai itu sudah ada. Kristus ada di dalam kita, Roh Kudus ada. Roh Kudus itu kan roh damai, damai sejahtera. Jadi jangan ada kekuatan lain membangun apapun, ya. Jangan pernah izinkan kuasa-kuasa lain masuk di dalam hidup kita yang bukan Tuhan. Itu kasih yang kepada Kristus, kasih kepada Allah yang harus kita upayakan. Lalu kasih kepada Allah juga diwujudkan dengan apa? Kita mengasihi dengan kita mau beribadah kepada Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu harus kita beribadah, Bapak Ibu. Nah, saya mengingatkan keluarga di tempat ini. Puji Tuhan kalau kemarin sudah dipercayakan untuk melaksanakan permandian atau baptisan kudus buat anak-anak. Tapi saya mau ingatkan, jangan sampai langkah kita terhenti sampai di situ. Ya. Jangan berhenti kekristenan kita hanya sampai pada satu surat, label, identitas surat. Setelah kita selesai, terima itu semua, kita tidak mau lagi datang beribadah. Ya. Itu bukan kasih kita kepada Tuhan berarti. Tapi harus kita semakin giat beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, buah roh kasih. Kalau kita sudah mengasihi Allah, berarti kita juga mengasihi sesama kita, sesama manusia, seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Sebagai orang yang digerakkan Roh Kudus, kita harus terus belajar untuk mengasihi sesama saudara seiman. Ya, sesama saudara seiman, saya ingatkan. Apalagi yang ada di lingkungan perusahaan ini. Saling mengasihilah Bapak Ibu. Saya dengar kemarin mungkin hanya ada berapa itu, 10 kakak. Nah 10 kakak, ayo saling mengasihi. Jangan 10 kakak malah ribut terus. Saling benci, lihat, itu Pak Utape yang udah beli mobil, kata, waduh, Pak Utape yang beli mobil, kita yang meraung-raung. Pak Utape yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Nah, ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, yang di NKU ya. Itu dia, saudara. Harus mengasihi. Kita harus senang kalau saudara seiman kita diberkati, toh. Kalau dia senang, kita harus ikut senang. Kalau dia susah, kita juga ikut susah. Jangan diputar balik, jangan ikut dunia punya prinsip. Senang lihat orang susah, susah lihat. Senang. Itu dia. Jangan pakai kayak begitu. Itu kita tak ada buah roh berarti, ya. Kasih.
makin bangga, senang. Waduh, makin lihat saudara seiman kita diberkati, makin maju sukses. Udah, senanglah kita, sukacita. Berarti kita ayo kita sama-sama bertumbuh, diberkati sama-sama. Wah, luar biasa. Apalagi jadi berkat. Nah itu dia, ya. Jadi berkat, ya. Pak Utapea ya. Saya nggak tahu ambil mobil apa ini. Mana mobilnya? Oh, ada di depan itu ya? Nanti kita bawa pulang, Pak. Oh, bawa pulang. Harus juga dipakai jadi berkat. Karena itu berkat Tuhan kan? Harus jadi berkat juga. Nah, saudara dikasih Tuhan, mengasihi satu sama lain sebagai saudara seiman. Apalagi dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga. Saling mengasihi. Kalau mau ada damai, saling mengasihi. Kasih itulah yang menyatukan, yang mendamaikan. Mungkin ada gesekan, mungkin bisa saja ada salah-salah paham pendapat, itu biasa. Semua bisa selesai kalau ada kasih. Kasih Allah, kasih agape itu. Ya. Jangan ketika ada persoalan, waduh, ributnya tidak karu-karuan. Satu ketika seorang pendeta lewat di satu rumah salah satu jemaat. Nah, pendeta ini memang mau Natal, dia mau cari B2. Ya, biasakan kalau Natal ya. Karena susah cari B2 itu. Nah, pendeta juga ikut mencari. Siapa tahu dapat kan, ada B2. Dia lewat satu rumah, dia dengar-dengar, kayaknya di rumah itu ada B2-nya. Ada. Lalu dia datang, permisi. Ada apa Pak Pendeta? Shalom. Iya. Saya dengar-dengar rumah Bapak ini ada B2. Iya, ada babi ya. Pak Pendeta tahu dari mana? Kami nggak punya babi ini. Nggak ada. Loh, iya kah? Berarti saya salah dengar ini. Nah, dia pulang. Ada tetangga sebelah. Pak Pendeta sini dulu. Bapak cari apa gitu? Cari B2, cari babi. Loh, memangnya kenapa? Itu dia nggak pernah jual babi, Pak. Nggak pernah. Loh, nah, selama ini saya dengar katanya jual babi. Kadang-kadang kalau saya lewat mereka selalu juga ada saya dengar bicara babi. Iya Pak, mereka kalau setiap ribut itu selalu bilang dasar babi, dasar babi. Jadi ada orang nggak pelihara babi tapi di rumahnya ada babi. Suami marah ribut sama istri, bilang, babi kau. Kau juga bapaknya babi. Anak malas dikit, ada babi juga. Ya jangan sampai begitu ya. Ya, saya percaya di rumah ini nggak ada kok. Nggak ada babi. Jadi jangan seperti itu. Nggak pelihara babi, tapi di rumah ada babi. Gitu ya. Nggak boleh. Ya. Itu bentuk kita mengasihi. Apapun itu gesekan sedikit apa, jangan sampai kita saling menghancurkan. Kasih itulah yang menyatukan dan menyempurnakan. Kasih Kristus. Nah, ini 3 hal Bapak Ibu ya. Orang dipenuhi Roh Kudus, dia selalu punya kasih. Kasih kepada Allah, dia menyadari bahwa hidupnya karena anugerah. Yang kedua, dia mau mengupayakan hidup untuk selalu mengasihi Tuhan, tidak menyandingkan kuasa lain selain Kristus di dalam hidupnya. Apalagi buka usaha. Wah, saya nggak tahu di sini banyak kali usahanya. Sampai ada di depan pintu di mana tempel-tempel segala, saya nggak tahu itu. Ada orang buka usaha pintunya, pernah saya cerita, di depan pintunya ada bukan kamera CCTV tetapi cermin. Dipikirnya kalau Pak Pendeta datang mau bercermin dulu, wah support Pak. Buat apa itu cermin? Menangkal, anti santet. Waduh. Ini untuk apa ini? Menangkal roh-roh jahat, ganggu usaha saya, rumah tangga saya, anak-anak saya, istri saya. Tuh. Nggak bisa seperti itu. Apalagi pakai ciprat sana, ciprat sini. Kalau saudara bilang, Pak Pendeta nanti datang ke rumah, tolong urapi, tolong kepret-kepret rumah saya. Oh enggak, saya bukan itu, bukan hamba Tuhan jenis itu. Kalaupun boleh saya kepret, ya tuan rumah yang saya kepret. Iya loh, karena sumber masalah itu, ya kan? Itu yang saya kepret, bukan rumahnya.
Rumahnya nggak ada masalah. Tapi biasanya yang kesetanan yang di dalam rumah itu orangnya itu. Nggak ada itu. Ya, kita harus murni mengasihi Tuhan lalu mengasihi sesama kita. Ya, saudara seiman ya, saling mengasihi. Lalu dalam keluarga, ayo kita mengasihi anak istri kita, suami kita. Apapun persoalan, selesaikan dengan baik dengan cinta kasih Kristus. Ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.